Melangkah ke kota lama Semarang adalah seperti membuka sebuah buku sejarah yang tebal. Lembarannya kusam, namun ceritanya tetap hidup. Kawasan ini bukan sekadar kumpulan bangunan tua. Ia adalah saksi bisu denyut nadi perdagangan yang pernah begitu kencang di pesisir utara Jawa. Pada abad ke-19 hingga ke-20, tempat ini menjadi pusat ekonomi yang sangat penting. Kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia datang dan pergi. Mereka membawa rempah-rempah, gula, dan hasil bumi lainnya. Kota Lama adalah etalas kemakmuran era kolonial. Setiap sudutnya menyimpan cerita tentang kekuasaan, kekayaan, dan pertukaran budaya yang intens. Kawasan ini menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan VOC di Jawa. Posisinya sangat strategis, berada di dekat muara sungai dan pelabuhan. Ini memudahkan pengawasan lalu lintas barang. Perusahaan dagang besar dari Eropa membuka kantor di sini. Bank-bank berdiri megah. Gudang-gudang besar dibangun untuk menyimpan komoditas ekspor. Semua aktivitas ekonomi terpusat di area ini, menjadikannya kawasan paling sibuk dan paling modern pada masanya. Kota Lama adalah bukti nyata bagaimana Semarang menjadi salah satu kota pelabuhan terpenting di Hindia Belanda. Jalan utamanya dulu bernama Herenstraat, yang berarti Jalan Para Tuan. Kini jalan itu bernama Jalan Letnan Jenderal Soeprapto. Nama Herenstraat menunjukkan siapa yang berkuasa saat itu. Jalan ini adalah tulang punggung kawasan tersebut. Di sepanjang jalan ini berdiri gedung-gedung perkantoran yang megah, juga toko-toko mewah dan pusat kegiatan sosial kaum Eropa. Herenstraat adalah panggung utama kehidupan di Kota Lama. Tempat para pejabat dan saudagar kaya berlalu lalang, menunjukkan status dan pengaruh mereka kepada dunia. Jalan ini adalah simbol dari struktur sosial yang ada pada masa itu. Kehidupan di Herenstraat dan sekitarnya sangat dinamis. Disinilah keputusan-keputusan penting dibuat. Transaksi bisnis bernilai besar terjadi setiap hari. Dari sini, nasib ribuan orang dan alur komoditas diatur. Kawasan ini dirancang dengan sangat teratur, mencerminkan cara berpikir Eropa yang sistematis. Setiap bangunan memiliki fungsi yang jelas. Setiap jalan memiliki peranannya sendiri. Semua itu membentuk sebuah sistem kota yang efisien untuk mendukung kepentingan ekonomi kolonial. Kota Lama adalah mesin penggerak ekonomi yang dirancang dengan presisi. Keamanan adalah prioritas utama bagi pemerintah kolonial. Untuk melindungi aset dan pusat administrasinya, mereka membangun sebuah benteng. Benteng ini bernama Benteng Vijfhoek. Vijfhoek berarti 5 sudut dalam bahasa Belanda. Bentuknya memang segi 5, sebuah desain yang umum untuk pertahanan pada masa itu. Tujuannya jelas, mengamankan pusat perdagangan dari ancaman, baik dari pemberontakan lokal maupun dari serangan kekuatan Eropa lainnya. Benteng ini menjadi simbol kekuasaan militer yang mengelilingi pusat ekonomi, menegaskan siapa yang memegang kendali. Benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan, ia juga menjadi garis pemisah yang tegas, memisahkan kawasan Eropa yang eksklusif dari wilayah lain di sekitarnya. Di dalam benteng, kehidupan berjalan dengan teratur dan aman. Di luarnya, dunia yang berbeda. Benteng ini memiliki 5 bastion atau menara pengawas di setiap sudutnya. Setiap bastion memiliki nama: Zeeland, Amsterdam, Utrecht, Ramsdonk, dan De Spits. Nama-nama ini diambil dari nama kota atau daerah di Belanda, menunjukkan betapa eratnya hubungan kawasan ini dengan tanah air mereka. Setiap bastion memiliki meriam yang siap ditembakkan. Menara ini menjadi mata dan telinga bagi militer. Dari atas menara, tentara bisa mengawasi seluruh area pelabuhan dan daratan sekitarnya. Tidak ada pergerakan yang luput dari pantauan mereka. Selain bastion, benteng ini juga memiliki gerbang masuk yang kokoh. Ada 2 gerbang utama yang dikenal. Gerbang di sisi timur disebut Gouvernementspoort. Gerbang di sisi selatan disebut de Zuiderpoort. Gerbang-gerbang ini dijaga dengan ketat. Siapapun yang masuk dan keluar diperiksa dengan teliti. Fungsi benteng lebih dari sekadar struktur fisik. Ia adalah alat kontrol. Pemerintah kolonial tidak hanya mengawasi ancaman dari luar. Mereka juga mengawasi penduduk lokal, terutama komunitas Tionghoa. Setelah peristiwa Geger Pacinan pada tahun 1740, pemerintah kolonial memindahkan permukiman Tionghoa ke dekat benteng. Tujuannya adalah agar lebih mudah diawasi. Dari balik tembok benteng, aktivitas komunitas Tionghoa yang dinamis dalam perdagangan bisa dipantau. Benteng Vijfhoek adalah pusat militer sekaligus pusat pengawasan sosial dan ekonomi. Jika Anda berjalan di Kota Lama, Anda akan merasa seperti tidak sedang di Indonesia.
Kawasan ini dijuluki Little Netherland atau Belanda Kecil. Julukan ini sangat pas. Tata letak kota, kanal-kanal yang dulu ada, dan terutama arsitektur bangunannya sangat khas Eropa. Berbeda sekali dengan kawasan lain di Semarang. Kota lama seolah menjadi sebuah pulau kecil kebudayaan Eropa di tengah lautan budaya Jawa. Bangunan-bangunannya berdiri rapat, membentuk lorong-lorong jalan yang teduh, menciptakan suasana yang unik dan otentik. Karakter geografisnya pun berbeda. Kawasan ini adalah dataran rendah yang dekat dengan laut. Dulu, banyak kanal yang dibangun untuk sistem drainase, mengingatkan kita pada kota-kota di Belanda seperti Amsterdam. Bangunan-bangunan di sini dirancang untuk beradaptasi dengan iklim tropis. Namun, gayanya tetap mempertahankan estetika Eropa. Inilah yang menciptakan perpaduan arsitektur yang menarik. Sebuah gaya yang dikenal sebagai arsitektur Indis, yaitu perpaduan antara desain Eropa dengan penyesuaian terhadap kondisi alam tropis di Hindia Belanda. Ciri khas bangunan Eropa sangat menonjol. Lihatlah pintu dan jendelanya yang besar dan tinggi. Desain ini dibuat agar sirkulasi udara di dalam ruangan menjadi lancar, mengurangi hawa panas yang sering terasa menyengat. Banyak jendela yang dihiasi dengan kaca patri berwarna-warni, menambah sentuhan artistik yang indah saat cahaya matahari menembusnya. Atap bangunannya pun unik, seringkali berbentuk perisai tinggi atau memiliki kemiringan yang curam. Detail-detail seperti ini tidak akan Anda temukan pada bangunan tradisional Jawa. Salah satu contoh paling ikonik adalah Gereja Blenduk. Nama Blenduk berasal dari bahasa Jawa yang berarti kubah. Atapnya yang berbentuk kubah besar berwarna tembaga menjadi penanda utama kawasan ini. Ada juga Gedung Jiwasraya, Gedung Marba, dan Spiegel Bar and Bistro. Semuanya masih mempertahankan fasad asli mereka. Dindingnya tebal, ornamennya detail, dan strukturnya kokoh. Berdiri selama ratusan tahun, bangunan-bangunan ini adalah bukti kehebatan para arsitek dan pembangunnya. Mereka adalah monumen yang menceritakan kejayaan masa lalu. Kota Lama Semarang adalah sebuah aset yang tak ternilai. Bukan hanya bagi Semarang, tetapi bagi seluruh Indonesia. Ini adalah laboratorium sejarah yang hidup, tempat kita bisa melihat, menyentuh, dan merasakan langsung sisa-sisa peradaban dari masa lalu. Setiap gedung yang direvitalisasi, setiap jalanan batu yang diperbaiki, adalah upaya kita untuk merawat ingatan. Ingatan tentang bagaimana kota ini terbentuk, ingatan tentang interaksi antar budaya yang kompleks, juga ingatan tentang babak penting dalam sejarah bangsa kita. Menjaga kota lama adalah menjaga bagian dari identitas kita. Upaya pelestarian bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai warga, sebagai pengunjung, kita memiliki peran. Dengan mengunjungi kota lama, kita membantu menghidupkan kembali denyut ekonominya. Dengan belajar sejarahnya, kita ikut menyebarkan ceritanya. Dengan tidak merusak atau mengotori, kita menunjukkan rasa hormat kita pada warisan ini. Kita harus melihat kawasan ini bukan sebagai objek wisata semata, tetapi sebagai sebuah ruang belajar terbuka yang sangat berharga untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Revitalisasi yang dilakukan telah berhasil mengubah wajah kota lama. Dari kawasan yang sempat terbengkalai, kini menjadi destinasi yang ramai dan menarik. Namun tantangannya belum selesai. Pelestarian harus dilakukan dengan hati-hati. Menjaga keaslian arsitektur sambil membuatnya relevan untuk kebutuhan masa kini. Ini adalah keseimbangan yang sulit, tetapi harus terus diupayakan, agar modernisasi tidak menghapus jiwa dan karakter asli dari tempat ini, agar kota lama tetap menjadi Little Netherland yang otentik. Mari kita bersama-sama menjadi penjaga warisan ini, kenali ceritanya, hargai keindahannya, dan bantu lestarikan keberadaannya. Kota Lama Semarang adalah cermin masa lalu. Dari cermin itu, kita bisa memetik banyak pelajaran tentang perencanaan kota, tentang keberagaman budaya, dan tentang perjalanan sejarah yang membentuk kita hari ini. Dengan menjaga kota lama, kita tidak hanya menyelamatkan bangunan-bangunan tua, kita sedang merawat sebuah narasi besar, narasi tentang Semarang, tentang Jawa, dan tentang Indonesia. Sebuah cerita yang layak untuk terus kita sampaikan.